Itu disebutkanlah siapa orang yang mengatakan ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. 3 kali baca gitu, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Nah itu siapa orang yang membaca ya arhamar rahimin 3 kali, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, maka meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang mempunyai sifat Rahman tidak bakal menolak doa-doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Nawina ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif al-imam al-habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki radhiyallahu anhu wa ardhah fi kitabih Fathul Qarib al-Mujib ala tahdhibi targhib wa tarhib ila anggala. Berkata al-imam al-habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki dalam kitabnya At-Targhib wa Tarhib sampai daripada perkataannya wa an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kata Rasulullah, ar-rahimun yarhamuhumur rahman, orang yang saling berkasih sayang mereka itu dicintai oleh ar-rahman, oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bilanya kita tuh katuju kadap umurunan lah, kemudian ya berkasih sayang ya kah, kemudian ya bahasanya tuh kadap pamurunan, bahasa kita Banjarnya ya Allah, kada pamurunan, kemudian berkasih sayang, bukan bermusuhan ya lawan. Nah, itu dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-rahimun yarhamuhumur rahman, orang yang saling berkasih sayang yarhamuhumur rahman, mereka itu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ar-Rahman itu nama Allah. Nah, Ar-Rahman. Ar-Rahman. Itu disebutkanlah siapa orang yang mengatakan ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin,
ya arhamar rahimin. 3 kali baca gitu, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Nah itu. Siapa orang yang membaca ya arhamar rahimin 3 kali, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, maka meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang mempunyai sifat Rahman tidak bakal menolak doa-doanya. Hendak berdoa, baca ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, berdoa tengah malam ya Allah. Berdoa lagi. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman tidak bakal menolak doa-doa yang kita minta, doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Arhamar rahimin itu kan Ismul A'zam. Ismul A'zam itu kan nama yang agung. Nama yang agung. Nama yang mulia, nama Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa. Ini kita berdoa tuh modelnya ada sandinya, sandi, ya kan? Ada pinnya, ada kodenya. Nah, bilanya kita bisikin kode, nah itu pengabulan tuh doa. Nah, salah satunya ya arhamar rahimin. Nah, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Itu disebutkan siapa orang yang membaca ya arhamar rahimin 3 kali, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Kemudian dia berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang mempunyai sifat Rahman, sifat kasih sayang kepada semua hamba-hambanya, tidak bakal menolak doa-doa apa yang dia minta. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman, orang yang saling berkasih sayang, orang yang penyayang. Yarhamuhumur Rahman, maka dia akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman. Jadi mau hendak mendapatkan kasih sayang dari Allah, kita bahasa sayangan. Bahasa sayangan di sini bukan lalakian dan babinian, menghalal ada masalah lah. Nah, ini ya yang sesuai dengan syariat lah ya Allah lah. Artinya kita tuh kada bahasa sarikan. Nah, lalawanannya nih. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Hendaklah kalian berkasih sayang kepada orang yang ada di atas muka bumi ini, niscaya orang yang di langit sayang kepada kalian. Maksudnya apa ya? Malaikat. Kalau kita nela di dunia bahasa sayang-sayangan, artinya kada bahasa sarikan, kada badandam-dandaman, kada baka kalahian. Orang yang di atas langit maksudnya malaikat itu sayang kepada kita. Sayang kepada kita. Nah, terkenal di langit siana tujar kada pernah tapahwal, kada pernah bahasa sarikan, kada pernah takalahi lawan orang yang ada di bumi. Oh, di atas langit itu terkenal benar tuh. Si fulan yang baik, si fulan yang bagus lah. Nah, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang yang saling berkasih sayang akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman. Hendaklah kalian berkasih sayang kepada orang-orang yang ada di muka bumi ini, niscaya orang yang ada di langit, maksudnya malaikat, akan sayang kepada kalian. Ini Islam mengajarkan kepada kita lah, artinya kita itu berdamai. Nah, bukan saling musuh bermusuhan atau saling sambat menyambatan, kada. Nah, saling berkasih sayang berdamai tadi ya Allah. Bahkan Islam mengajarkan kepada kita juga apa? Apa disebutkan dalam hadis yang lain, ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak sempurna iman seseorang terkecuali dia mencintai saudaranya muslim sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Nah, jadi menurut kita nih ya Allah, paribahasanya egois lah bahasanya. Yang penting aku nyaman, yang lain sakit kada apa-apa. Berarti iman kita masih belum sempurna. Nah, kalau iman seseorang itu sempurna, dia mencintai muslim lainnya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Kita nih kada hendak disambati orang, kita nih hendak dinyamani orang. Begitu juga dia lakukan kepada muslim lainnya, berarti imannya itu sempurna. Tapi tatkalanya egois, yang penting seorang nyaman, orang sakit kada apa-apa. Nah, berarti iman seseorang tersebut belum sempurna lagi. Lah, orang iman yang sempurna itu dia tidak akan membiarkan saudaranya sakit. Dia tidak bakal
membiarkan saudaranya tidak mendapatkan kebahagiaan, imannya itu sempurna. Lah, imannya sempurna. Seorang nyaman, orang harus nyaman. Ya kah? Nah, itu muslim iman yang sempurna. Lah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih wa Ahmad wal Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi dan beliau mengatakan ini hadis hasan sahih wa Ahmad wal Hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, hal tunsarun wa turzaquna illa bidu'afaikum. Nah, ini bagus nih hadis nih. Rawal Bukhari an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, hal tunsaruna wa turzaqun, tidak bakal kalian mendapatkan pertolongan dan tidak kalian mendapatkan rezeki illa bidu'afaikum, terkecuali dengan sebab kalian menolongi orang-orang yang lemah di antara kalian. Artinya apa ya? Artinya kita nih saat ini nyaman, saat ini sehat, saat ini kita punya rezeki. Nah, itu mungkin sebab apa ya? Sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan hal tersebut dengan sebab mungkin ada orang-orang yang lemah. Ya kan? Ini orang-orang lemah itu yang menyebabkan kita tuh nyaman. Apalagi kita tolongi orang-orang lemah itu. Ya, orang-orang du'afa kita tolongi. Ya kan? Nah, itu penyebab kita itu mendapatkan pertolongan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Kayak kita ya, kalau baisin keluarga seumpamanya kada mampu kita nafkahi. Nah, dengan sebab itu tuh ya kan, entah itu mungkin aja kuitan lah, bagian aja kuitan. Ya kan, ding sanak, ya kan, orang tua atau keluarga yang kada mampu, kemudian kita kita tolongi lah ya, kalau kita tolongi. Nah, itu pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang dari situ tak. Kita menolongi orang-orang yang lemah saja itu sudah mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita menolongi salah satu daripada keluarga kita yang lemah. Begini ya. Ajar Nabi Muhammad, hal tunsarun wa turzaqun illa bidu'afaikum. Kalian tidak bakal mendapatkan pertolongan dari Allah, kalian tidak bakal mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala illa bidu'afaikum, terkecuali dengan sebab orang-orang lemah di antara kalian. Artinya orang-orang lemah itu kita tolongi, itu mendapatkan itu memancing pertolongan dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Nah, makanya jangan sampai kita itu malas atau tidak mau menolongi orang-orang yang lemah. Tolongi. Di situ letak pertolongan dan rizki yang bakal Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Cuma ngaran kita nih berpikir secara logika lah. Aku bilangnya menolongi orang, habis duitku kan aja. Nah, berpikirnya enggak di situ aja. Ya kan? Berpikirnya enggak di situ aja. Mun aku bersedekah, mun aku memberinya bak kurang am duit aku. Nah, pendek pikiran kita ya, Allah, seolah-olah bahasanya itu kada percaya dengan Al-Qur'an dan hadis. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan ma naqasa bis sadaqah. Itu disebutkan mal faqru bis sadaqah, atau disebutkan ma naqasa amwalukum bis sadaqah. Harta kalian tidak bakal berkurang dengan sebab sedekah. Tidak ada penyebab orang itu menjadi fakir dengan sebab bersedekah. Nah, sedekah itu memancing rezeki, memancing pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal tunsarun wa turzaqun illa bidu'afaikum. Kalian tidak bakal, kata Rasulullah, kalian tidak bakal mendapatkan pertolongan dari Allah, tidak bakal mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala illa bidu'afaikum, terkecuali kalian menolongi orang-orang yang lemah di antara kalian. Nah, ya kan, pertolongan Allah itu datangnya di tangan hamba-hamba yang dicintai oleh Allah. Nah, kayak orang-orang du'afa itu kan, mereka itu
terkadang orang-orang yang duafa itu hatinya itu halus, dekat dengan Allah Subhanahu. Ya Allah, Allah minta tolong, kita datang yang menolongi paribasanya. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan lewat kita, memberikan pertolongannya lewat kita. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala ngarannya bahasanya itu ya Allah, ngaran kita bahutang itu bahasanya lah. Allah Subhanahu wa taala tahutang. Ya, bahutang bahasanya bahutang kebaikan. Nah, pastinya Allah Subhanahu wa taala memberikan yang lebih untuk kita. Hal tunsarun wa turzakun. Nah, tidaklah pertolongan di antara kalian wa turzakun, dan tidaklah rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian ila bidha'afaikum, terkecuali dengan sebab orang-orang yang lama di antara kalian. Rawahul Bukhari an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. At-targhibu fi syukur, kemudian anjuran di dalam bersyukur. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Washkur ni'matullah in kuntum iyyahu ta'budun. Hendaklah kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan nikmat-nikmat yang Dia berikan, in kuntum iyyahu ta'budun, apabila kalian kepada Allah, hanya kepada Allah menyembah. Dianjurkan bersyukur ya kalau syukur itu apa gerang? Syaraful abad jami ma an'amallahu bihi alaih illa ma khuliqa li ajlih. Ujar ulama, namanya syukur itu syarful abad, seorang hamba menyerahkan jami ma an'amallahu bihi alaih, apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepadanya, illa ma khuliqa li ajlih, digunakan kepada sesuatu karena apa dia diciptakan. Maksudnya apa ya? Artinya maksudnya itu dia gunakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk ibadah, itu namanya syukur. Kayak kita lewat mensyukuri nikmat sehat, kita bawa beribadah ke majelis, ke masjid, salat berjamaah, membaca Yasin dan lain-lain sebagainya. Ini menikmati mensyukuri nikmatnya. Lah. Mensyukuri nikmat. Syukur nikmat. Syaraful abad syaraful abdi jami'u ma an'amallahu bihi alaih ila ma khuliqa li ajlih. Arti syukur itu adalah syaraful abad, seorang hamba menggunakan jami'a ma an'amallahu bihi alaih, seluruh apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, ila ma khuliqa li ajlih, untuk apa dia diciptakan. Artinya digunakan untuk amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu namanya syukur. Nah, washkuru, hendaklah kalian bersyukur. Nikmat Allah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nikmat kan banyak ya Allah. Mata, telinga, itu nikmat berdatang. Cuma kita nih kada bersyukur lah, terkecuali nikmat itu sudah hilang hanya bersyukur. Bilanya sudah garing hanya nyamannya lah sehat jar. Sudah kada kau berjalan lagi hanya bapak nyamannya lagi orang berjalan. Nah, ya kah? Sudah kada tapi kau lagi makan ini itu nyamannya lah makan kada baharit. Nah, hanya ya kalau hanya sadar. Nah, itu manusiawi banglah, manusiawi. Nah, makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, washkuru, hendaklah kalian bersyukur nikmat Allah atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, bersyukur. Ya kan? Banyak nikmat nih. Banyak nikmat yang apa ngarannya yang mesti kita syukuri banyak. Ya sebujurnya lah Allah Subhanahu wa taala itu memberi kita nikmat tuh sudah sempurna bana. Cuma syukur kita yang kurang. Kita ini bukan kurang, bukan nikmatnya yang kurang, tapi syukurnya yang kurang. Ya kan? Syukurnya yang kurang. Jadi bukan salahnya Allah Subhanahu wa taala, makan apa jar Allah taala nang kain-kain di zaman makan aku jar. Kawan nang kain ini aku nak kain aja berusaha sudah juga. Nah, bukan nikmatnya yang kurang, tapi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kurang. Syukur kita yang kurang. Nah, jadi bukan nikmat yang kurang, tapi syukur kita kepada Allah yang kurang. Banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang harus dan wajib kita syukuri. In ta'uddu nikmatallah la tusuha. Kalau kita hitung kan ada hitungan. Cuma kita kalap lah. Kalap. Ya kan? Ibarat nang kayak kertas tuh, ya kah? Kertas tuh bersih,
putih ini ya Allah, titik sebuting halus saja, itu yang kita perhatikan, yang putihnya kada kita perhatikan. Nah nikmat tuh banyak benar, jar Allah Ta'ala asa kebanyakan bang nikmat ku beriakannya pena laos benar kada bersyukur aja ku ambil batukan aja mah menggurunom, gara-gara batukan aja menggurunom lah, salismaan aja menggurunom kayak ini aja rasanya salismaan menggurunom ya Allah. Nah kayak Fir'aun ya Allah, Fir'aun tuh itu dilanjurkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ada pernah garing tak? Ajar Allah Ta'ala ini kada bisa bersyukur, kada masih jaring mengenal Tuhan usaha jurakan hak ya kada pernah garing ke Fir'aun. Nah jadi tatkala kita dapat bala musibah ya kah, itu surat dari Allah ya kah, surat kangen dari Allah, kita garing ya Allah. Nah berarti Allah Ta'ala tuh mengirim surat, mengirim sinyal. Nah ingat kada lawan aku, nah aku yang ampun sehat, ku ambil sehat satu mata aja paling sehari 2 hari ya kan, masuk ke rumah sakitnya jar Allah Ta'ala aku masukkan ke rumah sakit satu mata aja paling sehari 2 hari, seminggu 2 minggu ya kan, ingat kada lawan aku. Nah seperti itu tak, washkuru ni'matallah in kuntum iyyahu ta'budun, hendaklah kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas nikmat-nikmat yang Dia berikan, in kuntum iyyahu ta'budun, apabila kalian iyyahu ta'budun, hanya kepada Allah menyembah. Namun kita ini menyembah Allah bersyukur, tapi amunnya kita kada menyembah Allah ya tak kada tahu manahu tak. Makanya kualitas penghambaan kita ini bisa dipertanyakan. Kita nanjak bersyukur kada. Kita ini kan bergerak ya kan, kita hidup di dunia, apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita lakukan, nah itu kan atas izin dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mun kita ingat, nah berarti iyyahu ta'budun, berarti kita tuh mengakui Tuhan kita Allah. Tapi bilanya kita kada ingat nih, nah, atas nikmat yang diberikan kepada kita, nah berarti kita itu tidak 100% lah menyembah, mengakui Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai Tuhan kita. Nikmat Allah ya kan, washkuru ni'matallah, hendaklah kalian bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan, in kuntum iyyahu ta'budun, apabila hanya kepada Allah lah kalian menyembah. Wa qala ta'ala la in syakartum la azidannakum, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman lagi, apabila kalian bersyukur aku tambahkan. Nah bila bersyukur jar Allah Ta'ala aku tambahkan. Ayat selanjutnya apa ya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid, apabila kalian kufur, artinya kada bersyukur nih, inna adzabi lasyadid, maka sesungguhnya siksaanku itu amatlah pedih. Amunnya bersyukur aku tambahi, tapi amunnya kada bersyukur, nah inna adzabi, sesungguhnya adabku, siksaku, lasyadid, sangatlah pedih. Nah, ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala kada bersyukur, hati-hati kalau pengen aku turun akan bala. Nah, kada bersyukur. Nah, syukur. Nah jadi la in syakartum la azidannakum, surah Ibrahim ayat 7. Wa an Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, man ista'adza billah fa'iduh, siapa yang minta pertolongan dengan Allah maka ditolongi. Wa man sa'alakum billah fa'utuh, siapa yang meminta kepada Allah bakal diberi. Wa man istajara billah fa'ajiruh, siapa yang meminjam kepada Allah diinjami. Wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uh, siapa yang berbuat baik kepada kalian balas dengan kebaikan. Fa ilam tajidu matukafi'unahu bih fad'u lahu hatta ta'lamu anna qad kafa'tumuh, apabila kalian tidak dapat membalas jasa orang yang berbuat baik kepada kalian, ini bagus nih, fad'u lahu, doakan ninya kada kamu membalas nih, baik mana si anak tuh baik mana lawan aku.
banyak banget jasanya lawan aku. Oke, amunnya kau balas dengan kebaikan. Ini baik lawan seorang baik juga. Ya bukan di sini dilajari lah bilanya orang baik kita harus baik, bilanya orang jahat kita kada hendak baik, kada. Maksudnya tuh ya kalau bilanya ada orang baik kita tambah baik lagi lawan orang tuh. Bilanya orang jahat kita tetap berbuat baik. Laisal wasil bil mukafi. Bukanlah dinamakan menjalin tali silaturahmi itu berbalas-balasan. Orang memberi, aku baru memberi. Orang jahat, aku lebih jahat daripada inya. Oh, ini bukan ajaran yang diajarkan oleh Islam. Orang Islam itu bilanya orang jahat, kita tetap berbuat baik sekalipun orang itu berbuat jahat kepada kita. Bilanya orang berbuat baik kepada kita, balas dengan lebih lagi kebaikan, ya kah? Apa yang dia berikan kepada kita. Nah, fa illam tajidu, tapi kalau kita tidak mampu membalas jasa atau kebaikan orang lain kepada kita, tidak mampu kita membalas. Terlalu besar, terlalu banyak jasanya kepada kita. Fa illam tajidu ma tukafiuna bihi fad'u lahu. Doakan dia. Doakan hatta ta'lamu an qad kafa'tumu, sampai kalian merasa bahwasanya sudah cukup kebaikan atau jasa yang dia berikan kepada kita, sudah cukup kita balas dengan doa yang kita panjatkan, ya kan? Cuma jangan egois lah. Aku membalas dengan doa aja, jar egois ngarannya. Itu mau kada mampu, ya kan? Makanya bilangnya orang memberi gitu ya, kalau orang memberi itu paling kada terima kasih, itu paling kada. Orang memberi terima kasih itu paling kada bana sudah tak. Orang Arab tuh kada cukup terima kasih. Terima kasih itu bahasa Arabnya sukron. Nyamuk banyak kan. Halus nyamuknya. Sukron ya Allah. Nah sukron, bahasa Arab itu kan sukron. Kalau orang Arab tuh kan bukan hanya sekadar sukron aja. Bilangnya orang memberi nih ya Allah, bukan sekadar sukron aja. Bukan apun-apuan juga gitu. Apa ya Allah? Ditambah doa jazakumullah khair, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas ya apa namanya dengan berbagai macam kebaikan. Banyak doa yang dianukan bila ada orang memberi itu ya kalau ada cukup syukron terima kasih aja. Makanya bilanya ada orang memberi itu ya Allah, nah doakannya itu paling kada bana sedata. Diberi orang, nah makasih banyak, mudah-mudahan hajat pian kabul, mudah-mudahan apa namanya dosa pian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pian mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, mudah-mudahan masuk surga bila hisab. Bagus tak? Nang kayak panang-panang di pelampaian tuh bagus tak? Tapi itu meminta banglah, meminta kada bagus. Cuma bila diberi orang doakan nang kayak itu, mudahan Pak Haji pian naik haji. Mudahan pian naik haji sakeluargaan, mudahan pian barajakian. Nah panang-panang, kalau panang pian lah. Panang ya, menyebut panang-panang yang bubuan di kalampayan rajin bilanya jarah nah jan. Mudahan pian naik haji sakeluargaan, mudahan pian panjang umur. Itu mah minta bang lah. Bila diberi orang aja nang kayak itu, meminta kada boleh. Meminta tuh kada boleh. Bahkan diriwayatkan lah orang tuh bilangnya meminta, orang tuh ketujuh meminta-minta. Maksud di sini meminta-minta, meminta-minta lawan Allah Taala bagus saja. Tapi mau meminta-minta lawan manusia itu kada bagus. Lah meminta-minta untuk manusia itu kada bagus. Itu disebutkan orang yang ketujuh meminta-minta lawan manusia itu kainannya di akhirat nih apa namanya daging-daging yang ada di tubuhnya itu meleleh. Karena apa? Saking supannya lawan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Supannya lawan Allah taala di akhirat. Nah, supan bana. Paculan daging-daging yang dimuhanin enggak paculan. Nah, itu gambaran orang yang suka meminta-minta kepada manusia. Makanya yang meminta-minta jangan diamalkan meminta tuh. Apalagi seorang besi aja meminta lawan orang, bah nenek ampun orang dipakai ampun seorang kada. Nah itu jangan ya Allah. Nah tapi bilanya kita itu dibari orang lah, nah itu paling kada terima kasih. Nabi Muhammad yang melajari itu, waman ata ilaikum ma'rufan fakafi'u, apabila kalian waman ata ilaikum ma'rufan fakafi'u, apabila kalian mendapatkan kebaikan dari orang lain, waman ata ilaikum ma'rufan fakafi'u, apabila kalian mendapatkan kebaikan dari orang lain, fakafi'u, balas
fa illam tajidu ma tukafi'unahu bihi, apabila kalian tidak mampu membalas jasa orang, maka hendaklah fad'u lahu, kalian doakan ia, hatta ta'lamu an qad kafa'tumu, sampai kalian merasa sudah membalas jasa-jasanya. Nah, tatkala kita mendapatkan hadiah, tatkala kita menerima hadiah dari orang lain, setidaknya kita ucapkan terima kasih dan doakan ia. Doakan ia. Nah, itu setidaknya minimal Islam mengajarkan kita. Rawahu Abu Dawud. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, wan Nasa'i, juga Imam Nasa'i, wa lafdhu lahu, wa Ahmad wa Ibnu Hibban wal Hakim wa qala sahih ala syartihima. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaat dan ada barokahnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah inayah kepada kita sekalian, sehingga kita dapat beramal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hingga maut menjemput kita dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Ala hadinihi wa ala man nawabi sallallahu alaihi ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki syiratal ladzina an'amta alaihim wa alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.